Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, petunjuk, hidayah Islam, hidayah iman, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat di masjid yang sangat mulia ini. Salawat teriring salam marilah kita perbanyak, dan semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai muhasabah kita, introspeksi diri kita, yang mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun Masehi yang baru. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril wa qala li, telah datang kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril, dan memberikan aku wasiat dan memberikan aku nasihat. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Nasihat yang pertama yang malaikat Jibril alaihi salam berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama apa? Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu, tetapi ingat, kamu pasti akan mati. Ini nasihat buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga buat kita. Kita mau hidup dengan cara apapun silakan. Kita menjadi budak dunia, silakan. Kita menjadi budak duit, jabatan, silakan. Tetapi ingat bahwa kita tidak akan bisa selamanya di dunia ini. Dunia ini akan berakhir, dan umur kita juga pasti akan berakhir. Tidak lama, 60 tahun, 70 tahun. Karena bagaimanapun setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kalau mati sudah datang kepada kamu, kamu tidak akan bisa lari, walaupun di dalam dinding tembok yang sangat kokoh. Nah, ini yang pertama, bahwasanya semuanya kita akan mati.
dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita buat di dunia ini. Nasihat yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kamu kehendaki, tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengannya. Kita mau mencintai bapak kita, anak kita silakan. Mencintai istri kita silakan. Tetapi ingat, itu akan sementara, pasti kita akan tinggalkan. Pasti kita akan berpisah dengannya. Kita mau mencintai harta kita silakan. Tapi ingat, kita akan berpisah dengannya. Yatba'ul mayyit salasah. Yang mengiringi mayat itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarganya, hartanya, dan amal ibadahnya. Yang 2 akan pulang. Yang tinggal hanya 1, yaitu amal ibadah kita. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita harus bisa membuat sesuatu yang kita cintai itu bagaimana porsinya. Dalam Islam, dalam agama kita, yang harus kita cintai itu yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah ayat dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, kalau seandainya bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, istri-istrinya, harta yang dia senangi, perniagaan yang dia takut akan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang dia cintai, mereka lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya. Mereka lebih cinta daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah memberikan keputusannya. Nah, ini dalam Islam kita boleh cinta istri kita, kita boleh cinta anak kita, harta kita, tetapi ingat, cinta kita terbatas. Karena bagaimanapun kita akan berpisah dengan mereka. Tetapi dengan Allah sampai akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus cinta? Karena berkat beliaulah membawakan risalah. Karena berkat beliaulah kita bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin. Itu yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah sesuka hatimu. Kerjakanlah sesuka hatimu. Kau mau membuat maksiat silakan, mau beribadah silakan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, bahwasanya kamu akan diperhitungkan dengan apa yang telah kamu perbuat di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan balas walaupun sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kemungkaran, kejelekan, maksiat, Allah pasti akan balas walaupun sebesar biji zarrah. Nah, ini nasihat yang sangat berharga sekali, yang sangat mulia sekali. Bagaimanapun kita akan mati, semua yang akan kita kerjakan ini tidak akan luput. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang kecil, apalagi yang besar. Nasihat yang keempat pada jamaah dan mati Allah Subhanahu wa taala.
wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin apa itu? Yaitu qiyamuhu bil lail, salat malamnya. Salat malamnya, salat tahajudnya. Kemuliaan seorang mukmin. Sekarang pertanyaan, kita yang sudah berumur begini, ada yang 70, 60, 50, 40 tahun. Jangan-jangan kita seumur hidup kita belum pernah sholat tahajud. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita mau menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mulia juga di mata manusia, mari kita sholat tahajud. Mari kita dawamkan sholat tahajud. Kita giatkan sholat tahajud. Cukup mungkin cuma 2 rakaat. 2 rakaat ditambah sholat witir 1 rakaat. Kalau masih sanggup 4 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Kita bisa bangun malam untuk menonton bola. Tetapi kenapa kita tidak bisa bangun malam untuk sholat tahajud? Nonton bola kita bisa 2 jam, tetapi untuk melaksanakan sholat tahajud yang cuma 10 menit, 5 menit, itu terasa sangat berat sekali. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kamu apa? Maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Terpuji di mata Allah dan terpuji di mata manusia. Dalam surah Al-Furqan juga tanda-tanda ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang bangun tengah malam sujjadan, mereka sujud, wa qiyama, dan mereka berdiri, yang artinya mereka melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tahajud. Para jamaah yang dapati Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat yang terakhir, wa anna izzahu, kehormatannya, istighna'uhu 'anil nas, kehormatan seorang muslim, seorang mukmin, yaitu dia tidak terlalu mengharapkan kepada manusia. Yang diharapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Maknanya adalah, misalnya kita kerja, jangan kita berprasangka bahwa yang memberikan kita rezeki itu adalah bos kita, direktur kita, tidak. Semuanya rezeki itu Allah yang mengatur. Jangan kita terharu mengharapkan manusia. Sampai-sampai kita tawakal, kita juga salah. Yang namanya tawakal apa? Kita mengharapkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkan kepada manusia, kita bisa kecewa. Tetapi kalau kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar-benar tawakal, setelah kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita bekerja, kita tidak akan kecewa, karena bagaimanapun Allah memberikan yang terbaik kepada hambanya. Allah Maha Ar-Razzaq, yang memberikan Razzaq, memberikan rezeki. Al-Fattah, yang memberikan pembuka segala rahmat dan karunia-Nya. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 5 nasihat ini bisa menjadikan muhasabah, introspeksi bagi kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa jadi hidup kita sejahtera di dunia, insya Allah di akhirat yang lebih utama kita akan gapai kehidupan yang sangat sejahtera. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini ada sebuah hadis yang sangat mulia sekali yang berhubungan dengan salat tahajud. Hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna Allah taala tabaraka wa taala kulla lailah ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail akhir. Allah akan turun ke muka bumi ini di setiap malam ketika malam itu sepertiga dari akhir dari malam. Ketika akhir malam sepertiga malam terakhir, dan berkata, may yad'uni fa astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabah doanya. Wa may yas'alani fa u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Wa may yastaghfiruni, barang siapa yang bermohon ampun kepadaku, fa aghfirullah, aku akan ampuni segala dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita galakkan salat tahajud sebagai keutamaan ataupun kemuliaan bagi kita orang-orang yang beriman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khidul man ghazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan wal zina wal riba ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'amah.